hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 dan kita akan berbincang tentang netralitas ASN di tahun politik menjelang Pilkada 2024. Bersama narasumber kita ada Bapak Hadi Nur Kiswanto, anggota Komisi A DPRD Lumajang, yang pagi hari ini sudah terlihat cerah ya, ceria sekali. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Teguh. Iya, selamat pagi juga. Salam sehat. Salam sejahtera semua bagi pendengar Radio Semeru FM. Iya, dan alhamdulillah pagi hari ini sudah, saya belum datang, nanti tadi sudah pagi sekali ini. Berangkat dari atas tadi jam berapa ini? Pokoknya habis sholat subuh itu langsung sudah. Sekalian ngopi-ngopi darat sama teman-teman gitu Mas Teguh. Alhamdulillah. Saya tadi habis sholat subuh di rumah masih muter-muter, terus duduk sambil sirep bentar. Jadi kelelahan ini Mas Teguh ya. Aslinya kelelahan, terus mandi tadi, langsung berangkat lagi ya. Ya demi tugas, dan kali ini nyampe di kantor saya lihat ada mobil monster di gerbang. Wah, ini orangnya sudah datang ini. Saya lihat, waduh, ada monster ini di gerbang. Wah, ini datang, yakin ternyata betul ini. Baik, kita bicara tentang netralitas ASN di tahun politik menjelang Pilkada. Tentu pemilihan umum Bupati Lumajang 2024 ini insya Allah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, itu pas coblosannya kan ya. Nah, tahapan-tahapannya sekarang sudah mulai kita lihat, meskipun belum masuk tahapan, tetapi situasi politiknya sudah mulai bergairah gitu Mas Teguh ya. Dan terutama ini yang jadi warning ini, ASN hati-hati, jangan sampai seperti dulu-dulu itu ada yang yang kemudian terlibat aktif sehingga ketika calonnya nggak jadi sesuai sumpahnya dan sebagainya harus menanggung akibatnya sendiri. Akibatnya sendiri gitu. Ini yang jadinya. Dan sebenarnya untuk pilkada soal netralitas ini memang harus netral gitu ya ASN-nya. Gini Mas, ASN ini kan sudah diatur Mas Teguh. Ya, kalau bicara netralitas ASN untuk menjelang pemilu pilkada ini sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. Sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Terutama di pasal 2829 secara khusus mengatur tentang larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan praktis politik. Terlibat praktis ya. Iya. Serta menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggaran netralitas ASN. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena kembali lagi mereka sudah disumpah jabatan. Sumpah jabatan agar supaya ASN ini memberikan sebuah teladan Mas. Teladan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan adil tanpa kecenderungan politik. Seperti itu. Kenapa Mas Teguh pagi hari ini saya sampaikan kepada para pendengar Radio Semeru FM, mungkin netralitas ASN ini sudah diatur, akan tetapi perlu diketahui bahwasanya masyarakat juga punya hak Mas. Iya, untuk mengawasi dan melaporkan. Masyarakat sipil itu punya hak Mas. Mengawasi dan melaporkan. Untuk ASN yang melanggar netralitas pemilu pilkada. Bagaimana caranya?
Ya mungkin nanti ada beberapa masyarakat yang mengetahui salah Tentu. satu ASN kita kan ada Badan Pengawas Pemilu. Pemilu. Untuk pilkada ini ada Banwaslu di Kabupaten Lumajang. Terus OPD yang terkait, Mas. Sehingga masyarakat bisa memberikan laporan dengan membuat sebuah catatan dan jangan lupa di situ ada bukti otentik ya, Dengan serta bukti-bukti waktunya, tanggalnya, harinya. Jadi ini nanti ASN ini akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. ya, bahkan bisa pemberhentian tidak hormat ini ketika netralitasnya Bisa sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diselidiki oleh OPD terkait. ya. Seperti itu. Saya memang melihatnya beberapa kali itu sebenarnya tidak hanya tentang pilkada, beberapa waktu yang lalu juga ada juga. Jadi memang cuman kelemahan kita adalah bukti kan gitu ya. Iya. Tetapi ketika itu sudah ada bukti, misalnya seorang pejabat mengarahkan dengan WA dengan apa tertentu, itu juga ini perlu diwaspadai juga kan begitu ya. Iya betul. Kayak kampanye hitam dan sebagainya. Tapi kita kan sebagai masyarakat tidak kalah juga dengan adanya media online hari ini. Media sosial itu yang Media ada. sosial kayak Facebook, TikTok. Kan kita tidak kalah juga. Kita kadangkala, Mas. Kita kadangkala itu mengetahui sebuah kejadian. Itu bukan hanya dari berita televisi atau berita online yang ada. Lebih Justru cepat di malah media lebih sosial. TikTok yang ada di beranda dulu gitu loh. Gitu ya. Sehingga masyarakat hari ini saya berharap kepada masyarakat untuk Turut melakukan pengawasan. turut melakukan pengawasan serta memberikan suara di pemilu pilkada ini dengan bijak, dengan cerdas, sehingga Lumajang ke depan menjadi sebuah Kabupaten Lumajang yang lebih baik. Ya artinya manfaatkanlah saat ini hak pilih Anda untuk turut serta hadir dalam pilkada nanti gitu ya. Betul. Jangan sampai tidak hadir gitu karena satu suara saja bisa menentukan begitu ya. Betul itu. Iya. Dan yang di sini bukan kualitas suara tetapi kuantitasnya ya. Jadi siapapun Anda itu satu suara sama semua begitu. Tidak melihat ini suaranya profesor, nilainya tidak, tapi satu suara ya suara sama ya. Iya. Suaranya seorang profesor dengan suaranya warga yang lulusan SD Petani sama. Gitu. Sehingga memilih sebuah pemimpin itu nanti kita memiliki yang integritas dan kompetensi, Mas Teguh. Pilih yang Kan itu seperti yang itu, iya. yang berintegritas dan Betul. iya. Kalau kita melihat ya sekarang ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, misalnya menemukan adanya kecurangan itu apa yang harus dilakukan? Seperti misalnya apa harus kita rekam atau apa gitu gimana? Terus kemana lapornya? Jadi masyarakat itu nanti Mas ya, jika mengetahui maka bukti-bukti yang ada, terutama laporan tertulis Mas. Laporan tertulis merinci kejadian yang terjadi dan perilaku ASN yang dianggap melanggar netralitas tersebut, baik waktunya, tempat, dan saksi-saksi yang terlibat di situ. Terus foto atau rekaman video yang menunjukkan ASN tersebut berkegiatan politik praktis. Berkegiatan politik praktis itu seperti misalnya berkampanye, Terlibat langsung gitu ya. iya, pertemuan dengan calon tertentu. Menjadi tim sukses. Pertemuan, Mas. Pertemuan ya. Iya. Bertemu gitu aja. Nah, contoh, Mas Teguh calon bupati nih, Heeh. saya ASN.
sengaja dipertemukan dan dipanggil. Waduh. Ini kan sudah melanggar netralitas ASN, Mas Teguh. Dan ini salah, walaupun hari ini masih tahapan di pemilu pilkada. Ini kan belum masuk tahapan masih. Iya, Masih belum masuk tahapan. masih belum masuk tahapan. Tapi Tapi kejadian ini sudah ada, ini sudah salah dan melanggar Oh begitu ya. aturan yang sudah ditentukan. Seperti itu. Berarti ini ASN yang ada di Lumajang berhati-hati saja, gitu ya. Dijaga gitu ya. Dijaga. Khawatirnya kan biasanya sana-sana karena idolanya foto bareng begitu. Kalau foto bareng, nggih, tergantung juga Mas Teguh. Captionnya apa gitu? Captionnya apa kan seperti itu. Tapi kalau jelas terang-terangan yang sudah melanggar ketentuan, itu bisa kita laporkan dan masyarakat bisa memberikan sebuah laporan tertulis. Terus ada lagi yang sekiranya kesaksian atau laporan dari saksi mata yang menyaksikan perilaku ASN tidak netral dalam konteks politik ya Mas Ego ya, itu termasuk salah satu pelanggaran. Makanya saya katakan masyarakat punya hak Mas Untuk melakukan pengawasan. untuk melakukan pengawasan dan melaporkan. Karena kembali lagi yang dari awal Mas Teguh, ASN agar supaya menjaga netralitas sebagai teladan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan adil dan tanpa kecenderungan politik, sesuai dengan sumpah jabatannya. Oke. Ini harus waspada betul ya. Oke, ASN netral ya, tapi punya hak untuk memilih tetap. Punya hak untuk memilih tetap. Tetapi tidak boleh menunjukkan saya memilih Politik siapa. praktis. Oh gitu ya, politik praktis pokoknya tidak terlibat secara langsung kampanye. Betul. Terus kemudian menjadi tim suksesnya gitu tidak boleh kan gitu Tidak ya. boleh Mas Ego. Ya, kemudian bagaimana kalau dengan keluarga? Misalnya saya ASN gitu ya. Saya seorang ASN, tetapi istri saya kan tidak gitu ya. Tiba-tiba istri saya itu memasang stiker-stiker di rumah menunjukkan calon tertentu, terus sering juga bermedia sosial menunjukkan ini menjadi calon pilihannya dan sebagainya, itu bagaimana ini? Keluarga ASN juga diharapkan untuk menjaga netralitas. Nggih. Selama periode pemilu dan pilkada. Oh gitu ya. Iya Mas Teguh. Oh, keluarganya. Meskipun mereka bukan ASN secara langsung, tindakan atau perilaku keluarga ASN yang mendukung secara terang-terangan salah satu calon dapat mencoreng netralitas ASN. ASN Baik istrinya dan keluarga di bawahnya kan seperti itu. Keluarga ASN itu kalau saran saya Mas Teguh itu sebaiknya menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Politik praktis semisal kampanye, memasang spanduk, termasuk stiker di rumahnya. Itu ya. Ya, menyebarkan materi kampanye atau alat peraga calon tertentu. Ini. Menyatakan dukungan politik secara terbuka di media. Aduh. Maksudnya ini termasuk media sosial ya? Iya, termasuk. Aduh. Menggunakan fasilitas rumah dan keluarga untuk kegiatan berpolitik praktis. Misalnya habis di rumah kayak kumpulannya tim. Betul. Secara tidak langsung itu kan sudah berkampanye dan berpolitik praktis. Menciptakan situasi di mana ASN merasa tekanan untuk mendukung calon tertentu karena adanya dukungan dari keluarga. Ini yang harus dijaga betul oleh ASN. Jangankan untuk mengajak orang lain untuk menyoblos calon tertentu, menunjukkan pilihannya saja dilarang kan begitu ya? Betul. Ya, misalnya saya seorang kepala dinas gitu ya. Saya hari ini mendukung si ini. Kan gitu, itu yang jelas enggak boleh kan gitu ya. Enggak boleh. Saya pemilu akan datang akan memilih inilah gitu. Gitu aja sudah enggak boleh kan gitu ya. Nah, ini
perlu hati-hati sekali gitu ya. Atau kemudian memang tidak menyampaikan itu, tetapi foto-fotonya setiap kegiatannya bareng dengan calon tersebut, itu juga tidak boleh. Nggak boleh. Hmm. Kenapa sih kok kita diatur netralitas ASN ini Mas Teguh ya, sampai ke keluarganya? Kita mengetahui bahwasanya ASN ya Mas Teguh ya, itu mempunyai hak dan kewajiban Mas. Kewajibannya salah satunya untuk netralitas ASN ini kan sudah diatur. Ini kewajiban. Haknya mereka mendapatkan sebuah tunjangan Mas. Iya kan? Sehingga keluarganya kan mengikuti bagaimana caranya ASN ini memberikan edukasi kepada keluarganya. Karena sudah jelas ASN juga sebaiknya mendukung, keluarga ASN mendukung ASN untuk tetap netral dan fokus kepada tugas-tugas terutama dalam pelayanan masyarakat. Jangan jadi ASN karena ngurus sesuatu tidak dukung, yang didukung ASN tidak dipermudah. Ini kan sudah jelas pelanggaran. Itu termasuk juga ya, misalnya Termasuk juga. Saya seorang staf di Dispenduk Capil gitu ya. Karena ini pilihannya tidak sama dengan saya, maka saya persulit agak lama gitu juga enggak boleh kan gitu. Ini bisa kena juga ya. Kalau memang merasa itu yang melaporkan secara tertulis ditujukan kepada ASN itu ya Mas Eko ya, itu kan nanti pihak Banwaslu dan dinas terkait menyelidiki Mas. Makanya kita hari ini harus betul-betul hati-hati, betul-betul adil dan mengemban amanah sebagai ASN tersebut. Saya sebenarnya pagi hari ini ingin apa ya, lebih mendengar Mas, terkait netralitas ASN yang ada di Kabupaten Lumajang dari masyarakat kita, terutama dari pendengar Radio Semeru. Bagaimana mereka memahami tentang netralitas ini? Yang jelas saya yakin masyarakat kita terutama pendengar Radio Semeru ini pasti pernah mendapati oh ini ASN Pak, ini saya ingin lebih mendengar sebenarnya. Ya, ini ada yang menyampaikan begini. Saya harus kemana untuk melaporkan ketika menemukan kecurangan atau tidak netralnya ASN seperti yang dilakukan oleh seorang lurah yang mengarahkan pada pemilih tertentu pada pilkada tahun lalu. Oke. Pilkada tahun lalu. Maksudnya itu pilkada waktu itu kan gitu. Oh, cuman ya, periode lalu maksudnya periode lalu maksudnya. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi dan terulang di pilkada tahun ini? Mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin maksudnya yang tahun lalu itu maksudnya periode lalu gitu ya. Ya. Oke, saya tidak sebutkan lurahnya. Oh ya, janganlah. Ya, itu kemana itu masyarakat yang mau melaporkan ketika ada seperti itu? Karena memang benar ada di beberapa tempat memang ada yang menyampaikan bahwa lurahnya ini bahkan justru ikut membagi bingkisan. Ya, ikut bingkisan meskipun itu berupa minyak wangi, berupa apa gitu ya, keluarganya juga diikut sertakan. Oke. Langsung jawab ya. Iya, monggo. Jadi kalau memang mendapati sebuah lurah atau kepala desa ya ikut campur dan kalau kepala desa kan bukan ASN. Iya, tapi tidak boleh juga ya. Tapi kan ini rananya sebuah pemerintah desa, Mas Teguh. Apalagi yang namanya politik uang dan intimidasi. Tidak boleh, Mas. Dan ini bisa dilaporkan
ke beberapa lembaga atau instansi, tergantung nanti aturan dan regulasi yang kita ikuti kan seperti itu. Contoh yang sudah saya sampaikan di awal, membuat laporan tertulis Mas Teguh, tempat, tanggal, waktu, terus dilampiri bukti, kalaupun itu ada foto atau video, laporkan itu ke Badan Pengawas Pemilu Banwaslu Kabupaten Lumajang mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut. Akan tetapi mari kita hari ini relevan ya. Jadi tidak boleh nanti masyarakat melaporkan, tapi harus bukti laporan yang ditentukan itu kan ada prosesnya. Kita ikuti prosesnya. Tapi kita ngawal. Jangan dilaporkan terus lepas, jangan. Kita ngawal. Laporkan kepada Banwaslu. Kalau kepala desa laporkan kepada inspektorat. Dinas terkait. Iya kan? Atau laporkan kepada kepolisian setempat secara tertulis. Secara tertulis Secara laporannya. tertulis. Betul. Kalau memang ada forum masyarakat juga melaporkan pelanggaran terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang ada di pemerintah bawah desa, laporkan. Oke, ini jadi bisa lapor ke Bawaslu, itu ya? Inspektorat. Inspektorat. Betul, atau kepolisian setempat. Oh, gitu ya. Yang mereka yang akan nanti mungkin akan menindaklanjuti begitu ya. Betul. Dan itu akan diselidiki. Selidiki Dan dulu kita kebenarannya. kawal. Harus dikawal. Kita ya. kawal. Jangan sekedar laporan aja, tapi tetap harus dengan bukti-bukti yang ada, gitu ya. Betul. Kemudian nanti kita kawal sejauh mana ini ya, ditindaklanjuti kan begitu ya. Betul. Oke. Baik, saya tunggu yang mau bergabung di jalur telepon kali mau berkomentar atau terus menyampaikan sesuatu, silakan saya buka di line telepon atau di WA seperti tadi itu kaitannya dengan netralitas ASN di pilkada. Bahkan kepala desa pun harus netral gitu ya. Ya. Meskipun kepala desa tersebut bukan seorang ASN gitu. Itu tapi karena masuk dalam unsur pemerintahan maka tidak boleh ikut terlibat politik praktis tentunya gitu. Ya silakan, saya kasih kesempatan untuk Anda yang tadi, mudah-mudahan ini tadi jawabannya terpuaskan ya, kaitannya dengan pertanyaannya kemana gitu ya. Memang dicontohkan pada periode lalu ya, maksudnya gitu, periode lalu bukan tahun lalu. Mungkin itu yang dimaksud. Periode lalu itu ada memang lurah malah, karena lurah jelas ASN gitu ya. Ada lurah yang terlibat secara langsung untuk melakukan turut membagi-bagikan souvenir ya dalam tanda kutip dari para calon kan gitu. Sehingga bahkan menjelang coblosan itu masih tetap mengingatkan ojo lali lho rek, gitu ya. Artinya memang mengarahkan terus, menegaskan terus kan gitu. Lurah ini ya, lurah ini. Dan ini memang ada saksi-saksi banyak kalau ngomong soal lurah ini. Itu. Tapi kebanyakan begitu sih. Kebanyakan begitu, tapi kalau kita sebagai masyarakat hari ini hanya dia melihat. Hanya dia melihat. Artinya mereka sebagai ASN sudah melanggar aturan etika. Apakah itu juga berpengaruh nanti terhadap pemilih terhadap calon sendiri kaitannya dengan ini? Kalau terkait masalah pengaruh terhadap calon ya, ini kan menyangkut pelanggaran pemilu, netralitas ASN-nya. Netralitas ASN-nya. Iya kan, sudah jelas. ASN diatur tidak boleh ikut politik praktis. Tidak ada sangkut pautannya dengan calon, Mas Teguh. Khawatirnya itu nanti. Akan tetapi kalau masyarakat hari ini melaporkan dan dikawal, bukti ada, maka akan dilakukan penyelidikan, Mas. Jika sudah dilaporkan dan ada penyelidikan di situ,
namanya penyidik dan lidik, Mas. Kalau saya dan jenengan kan mungkin bukan ranah dalam di sana. Ya pastinya kan entah itu ada yang menyuruh. Kan jelas seperti itu. Nanti akan ketemu kan gitu ya. Kan pasti ketemu. Jadi tapi kalau memang sekedar karena inisiatif sendiri putus sampai di sana kan gitu ya. Putus sampai di sana sudah. Tapi bagaimanapun kalau itu penyelidikan itu nanti sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan, maka sanksi-sanksi tegas itu akan diberlakukan. Dan saya pertegas lagi, kita kawal hari ini. Harus dikawal begitu ya. Mas Teguh kayak enggak yakin sih kalau ono ASN melanggar melok politik praktis dilaporno, halah paling beres nek dhuwur. Kayak gitu loh Mas Teguh. Biasanya kan seperti itu. Ada kewajaran-kewajaran sepertinya itu dijadikan wajar pada akhirnya kan gitu ya. Maka ayo kita masyarakat ini hari ini masyarakat harus terbuka, Mas. Iya. Agar supaya kita memiliki pemimpin yang integritas, Mas. Betul. Gitu loh. Kita ndak inginkah Lumajang ini lebih baik? Ini mari rodok nyelentang didik ya Mas Teguh. Kita ndak kepingin tak alun-alun niku rame, Jalan Sudirman niku digawe koyo kayu tangan di Malang, ngono ndak kepingin ta Mas. Makanya harus cari pemimpin yang benar. Pemimpin yang integritas, Mas. Berintegritas. Yang bisa menumbuhkan perekonomian kita, yang bisa memasukkan investor kepada kabupaten kita. Jangan cari pemimpin yang untuk bisa memperkaya diri sendiri kan gitu ya. Kalau terkait itu wallahu alam saya enggak bisa ngomong. Enggak, maksudnya itu jangan cari yang kayak gitu kan gitu gitu. Kan seperti itu Mas Eko. Gitu loh Mas Eko. Mbak, kita ini betul kabupaten kecil. Kan di luar seperti itu. Tapi hari ini kalau kita ke Pronojiwo Mas Eko, turis banyak loh. Iya betul. Gitu loh. Apakah kita enggak pingin Lumajang ini seperti misal punya tempat nongkrong yang nyaman. Jadi di sini ada transit kan begitu ya. Jadi sebelum ke Pronojiwo ke anu itu turis-turisnya di sini. Kalau kalau di Malang itu saya ke alun-alun itu ada turis liburan gitu ya. Ternyata mereka ada rencana ke objek wisata tertentu, tetapi transitnya di dalam kota kan gitu. Transitnya di Malang, objek wisatanya di Lumajang. Di Lumajang juga. Kenapa? Betul. Kok tidak di Lumajang seperti itu loh Mas Aku? Iya. Itu yang. Tapi Lumajang karena gini, memang akhir memang Lumajang tidak mampu untuk membuat Lumajang indah gitu ya. Kenapa? Karena untuk alun-alun aja dulu sering dimatikan. Kan pernah dibahas itu. Iya. Anggaran untuk listriknya tidak ada. Kok malah kita ke sana ya Mas? Jangan ke situ sudah Mas. Jangan ke situ. Mas Eko mungkin ya pernah jalan di jalan raya itu ya. Tahu enggak bak sampah yang Iya. sudah karatan yang kanan terus kiri ditutup sama terpal. Ditutupi tok sama terpal ya. Layak enggak itu Mas? Ya sangat tidak layak. Dan kejadian kemarin di GM, kita sudah tidak layak hanya punya damkar yang sampai sekarang hanya cuman itu, dan itu aja dibantu dengan damkar milik Nggak swasta tahu. ya. Habis ini kita punya hotel loh Mas Teguh. Hotel bintang 3+ ya. Iya. Aston itu. Makanya. Cuman kalau damkarnya kayak gitu, kita mungkin dibantu dengan doa. APBD. Doa. Udah, kita balik ke netral. Nah ini nanti tak boleh. Mungkin nanti ada. Itu dibahas di luar aja. Ya, masyarakat yang mau kayaknya bertanya. waktunya udah mau habis Gitu ini ya? tapi. Oke Mas Teguh. Iya, kalau mau ngomong-ngomong itu memang asik sih ya. Tapi tetap kita harus netral juga ya. Betul. Tapi kita enggak ngomong, artinya gini, kita mengarahkan aja kepada masyarakat untuk netral, ASN netral, dan masyarakat turut mengawasi, kemudian ingat pilih pemimpin yang berintegritas tadi, dan juga gunakan hak pilihnya, kan gitu ya. Itu yang terpenting itu. Kita enggak ngomong soal terserah memilih siapa gitu ya. Karena calon-calon yang ada nanti, ya calon-calon yang ada di Lumajang ini adalah putra-putri terbaik. Saya yakin mereka ini punya keunggulan masing-masing kan gitu ya. Dan
mereka memang soal kekurangan, oke, punya kekurangan masing-masing, ditimbang saja, gitu, ditimbang saja. Menurut Anda hati nuraninya siapa yang akan mampu untuk membuat Lumajang lebih bagus gitu aja, Ya. supaya tidak salah ucap ini ya. Oke, Mas Hadi Nur, ini waktunya sudah habis. Ini sebagai closing statement terkait dengan netralitas ASN, saya persilakan Anda untuk menyampaikan kepada masyarakat Lumajang. Ya, terima kasih Mas Teguh. Jadi kepada ASN yang ada di Kabupaten Lumajang agar menjaga netralitas menjelang pilkada, ini sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Jadilah teladan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan adil dan tanpa kecenderungan politik. Untuk masyarakat Kabupaten Lumajang jelang pemilu dan pilkada ini, mari kita bersama-sama menjaga kedamaian dan keadilan, khususnya di Kabupaten Lumajang. Gunakan hak pilih dengan bijak. Pilihlah pimpinan yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mewujudkan kemajuan bagi kita semua. Tolak politik uang dan intimidasi. Bersikaplah cerdas dalam memilih, netral, dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik, khususnya untuk Kabupaten Lumajang. Suara kita, suara Anda masyarakat Lumajang, suara bagi kemajuan dan keadilan Kabupaten Lumajang. Mungkin itu yang bisa kita closing statement hari ini. Mudah-mudahan pilkada 2024 Lumajang berjalan dengan baik, aman, baik dan lancar. lancar. Oke. Terima kasih narasumber kita Bapak Hadi Nur Keswanto, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, yang barusan telah kita simak bersama berbincang tentang netralitas ASN di tahun politik menjelang pilkada tahun 2024. Dan jangan kemana, bentar lagi masih ada narasumber yang lain. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Sumber sekarang dan selamanya.